Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya. Semoga teman-teman dimanapun kalian berada sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Mari ikuti saya teman-teman. Saya membuat rendang jengkol sama daging ya. Rendang basah ya, seperti tadi. Nah ini bawang putih sama bawang merah sama daun jeruk ya. Ini cabai merah, jahe laut. Nanti saya tulis di deskripsi ya teman-teman. Ini ya. Bawang putih, bawang merah, jahe laut. Saya tidak menggunakan kunyit ya. Cabainya saya giling sendiri ya teman-teman. Serai, jahe, serai, ketumbar, buah pala, merica, jinten, atas manis, kayu manis, telunjuk jari, jinten 1 sendok teh, atas manis 1 sendok teh, kayu manis 1 telunjuk jari. Jadi semuanya kita haluskan ya teman-teman. Kita biarkan dulu sampai dia matang. Daun jeruknya tadi saya giling. Nah kita masukkan daun salam. Saya kasih daun jeruk 1 lembar yang kecil, kita masukkan. Daun kunyit 1 lembar. Kita masukkan. Kita kasih MSG. Yang enggak suka sedikit. Tidak rasa ya sayang. Buat garam kasar. Ini jengkolnya sudah saya rendam 2 hari ya. 2 hari 2 malam saya buang airnya untuk biar dia tidak terlalu menyengat baunya. Sudah itu saya rebus, saya cuci, langsung saya ketok-ketok pakai ini ya, apa ya, batu giling. Dagingnya nggak banyak, saya beli cuma setengah kilo. Nah ini dagingnya saya potong kecil-kecil. Kita masukkan dagingnya. Sudah saya rebus dulu ya. Kita masukkan jengkolnya. Saya tadi beli jengkol lagi teman-teman, cuman terlalu siang. Saya itu kan ini ya, pesan sama orang ya, jadi datangnya lah keburu siang, waktunya sudah habis. Kita goncangi bumbunya.
kaldu dagingnya ya. Kita masukkan kaldu dagingnya supaya rasanya enak. Bawang putihnya tadi itu saya kasih 10 siung bawang putih. Ini air kaldu ya teman-teman, kaldu daging ya. Cabenya nggak terlalu merah. Saya menggunakan santan segar 1 kilo ya. Karena masaknya juga nggak banyak, jadi kita kasih 1 kilo saja. Saya tidak menggunakan santan encer ya teman-teman. Santan encer ini saya masukkan di dalam kulkas kalau saya nanti mau masak pakai santan kara, jadi kita tinggal nambahi santan encer ya. Tidak terlalu merah teman-teman karena cabenya dan itu blender sendiri ya, bukan cabai giling. Kalau masalah cabai itu saya masing-masing ya. Masih berantakan teman-teman. Jengkol lagi murah teman-teman, 1 kilo ada yang 8.000, ada yang 10.000 gitu. Kemarin ini anak saya yang beli di tempat kantin DKT ya, rumah sakit. Ada Pak TNI itu yang jual jengkol ya, di kantin, dia punya kebun ya. Jadi tua-tua jengkolnya jengkol padi. Jadi saya belikan daging 65 ya, setengah kilo. Untuk kaldu aja teman-teman, dagingnya juga banyak, setengah kilo. Terebus kemarin langsung sampai lembut, baru tadi saya potong-potong. Kalau kita potong ini selera kita ya teman-teman, mau dipotong besar mau dipotong kecil, dan kita kan nggak dijual, dimakan sendiri. Tapi ada orang yang pesan ya, kepala Ganesha ya, mau minta pesan terserah berapa. Ini tidak rendang kering ya teman-teman, rendang itu rendang basah ya, seperti kalium gitu. Nanti saya tulis bumbunya di deskripsi ya teman-teman. Kalau masalah pedas selera masing-masing. Kalau bumbunya itu sesuaikan dengan berapa banyak teman-teman masaknya gitu ya. Ini tadi karena daging pun juga cuma setengah kilo,
sama jengkolnya itu 1 kilo gitu ya. 1 kilo itu kan namanya kan di kulitan ya, tentunya banyak. Setelah dikupas itu sedikit ya. Jadi saya kasih jintennya itu 1 sendok. Jinten tuh yang halus kayak kulit padi yang halus itu namanya jinten teman-teman ya. Kalau yang besar-besar seperti kayak padi yang belum dikupas itu namanya adas manis. Itu 1 sendok teh. Kalau sahangnya tadi saya kasih 1 sendok teh. Cengkehnya saya kasih 1 ya, saya blender. Buah palanya saya kasih 1 telunjuk jari ya, besarnya ya, buah palanya ya. Jahenya kurang lebih 1 induk jari yang besar ya. Nah, lengkuasnya itu kurang lebih 2 induk jari kaki, sebesar induk jari kaki itu 2 ya, 2 telunjuk induk jari kaki ya. Tuh. Serainya 2 batang serai, tulang-tulangnya ini yang tua saya masukkan gitu ya. Kalau cabai selera masing-masing teman-teman. Kalau bawang merah kurang lebih ini setengah on ya, saya masukkan. Nah, bawang putih kurang lebih 10 siung bawang putih ya, yang ukuran sedang ya, tidak yang terlalu besar gitu ya. Kalau kita masak bumbunya banyak ya rasanya enak gitu ya. Kalau kita tuh perlu bumbu ya rasanya nggak enak gitu. Kalau cabai itu selera masing-masing ya teman-teman. Ketumbarnya saya kasih 1 sendok makan, bukan 1 sendok teh ya. Itu mau disangrai boleh, langsung di blender halus juga boleh. Pertama-tama saya blender dulu tuh jahe, lengkuas, serai, sama jinten, buah pala, merica, atas manis, cengkeh, cengkeh sama kayu manis itu saya blender dulu sampai halus. Nah, setelah halus saya tumpahkan, saya blender cabai merahnya sampai halus. Setelah cabai merahnya saya blender bawang putih sama bawang merah sama daun jeruknya, saya blender sampai halus. Jadi saya tidak dijadikan satu ya teman-teman. Kalau dijadikan satu, blendernya terlalu penuh, akhirnya nanti tidak halus gitu ya. Jadi kalau namanya masak rendang itu harus halus. Saya hidupkan itu ya, lampu ya, supaya ini nggak usah dikasih kunyit, tapi selera masing-masing ya kalau mau dikasih kunyit. Ini cabenya itu nggak terlalu merah gitu ya. Ini tadi ada cabai setan, kurang lebih sekitar 10 buah cabai setan. Cabai merahnya itu saya paling-paling ini 1,5 on ya. Tapi cabai merahnya itu belum yang terlalu sampai merah wah gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau merendang itu sebetulnya itu paling enak tuh cabenya itu cabai giling teman-teman, warnanya itu merah merona gitu. Jadi ini tidak terlalu merah gitu ya. Tapi tidak masalah, mana yang ada aja gitu ya teman-teman. Masak itu kan nggak harus begini, harus begitu gitu ya. Boleh ditumis, boleh langsung santan. Ini tadi saya tumis dulu ya, bumbunya saya tumis sedikit dengan minyak paling kurang lebih sekitar 3 sendok makan ya. Jadi itu pakai bumbu lengkap ya teman-teman. Mengapa cengkehnya saya blender? Supaya baunya tuh harum, kalau pas makan tidak tergigit gitu ya teman-teman. Ada bunga lawang-lawang tadi kurang lebih itu 3 keping ya, kan dia kan belimbing-belimbing seperti ini kan, jadi saya ambil tuh 3 keping seperti ini teman-teman. Dan di dalam seperti kayak bintang seperti ini gitu ya. Nah, saya belah, saya buang bijinya dulu ya, jangan dikatutkan dengan bijinya. Kalau dikatutkan dengan bijinya takutnya nanti itu seperti kayak apa ya, menimbulkan bocor gitu ya kan, atau diare gitu ya. Nah, itu mengandung apa ya namanya ya, kayak tidak boleh lah takut digiling ya, namanya bumbunya apa, biji bunga lawang-lawang ya, atau pekak.
Kita cek rasa, nanti kita tinggal nambahin. Rasanya mantap, cuman kurang asin sedikit. Kurang asin sedikit. Boleh tuh pakai gula sedikit teman-teman, karena kita kan orang Jawa ya. Tapi selera masing-masing, boleh dikasih gula, boleh tidak. Nggak usah terlalu kering-kering teman-teman ya, karena kan namanya rendang basah seperti kayak kaldu gitu ya. Kita kasih gula pasir sedikit. Saya tadi itu nambahi jengkol itu 1 kilo ya teman-teman. Tapi karena jengkolnya itu sudah siang datangnya, jengkol yang kemarin sudah saya rendam 2 hari 2 malam itu sudah saya rebus. Saya sambil nyongkeli kukunya ayam ya. Saya beli ceker ayam, saya buangin tulang-tulangnya. Nah, sambil nungguin santan yang saya pesan gitu ya. Jadi saya nggak sempat lagi mau merebus jengkolnya lagi teman-teman. Seperti itu. Mengapa saya masak sekalian banyak? Itu tadi ada orang yang pesan, nanti berbagi sama anak saya. Jadi teman-teman. Karena masak ini kan lama gitu ya. Kalau dibikin gulai macam ini teman-teman, itu sama babat sapi, mantul. Saya udah lama nggak pernah beli babat. Udah lama saya nggak pernah beli babat, waktunya nggak ada ya teman-teman untuk bersihkannya babat. Ini jengkolnya sudah lembut teman-teman ya, dagingnya pun juga sudah lembut gitu ya. Jadi mau sudah dimakan pun juga sudah bisa gitu kan, mau dikeringkan juga bisa, mau dibiarkan nyemek-nyemek pun juga bisa gitu ya. Ayam terus juga bosan ya teman-teman. Kemarin saya itu masak tempe penyet ya, tempe penyet sambal daun jeruk ya. Rasanya kayak pedas kayak mulut tetangga ya teman-teman. Aduh, ya udah. Kalau nggak di hari libur teman-teman seperti ini, saya tidak bisa mau masak yang lama-lama, yang ngeracik bumbunya itu lama. Karena harus menyempatkan waktunya. Nampaknya seperti ini teman-teman, tapi pedas karena ada cabai setannya tadi ya. Nggak harus daging teman-teman, pakai ayam pun juga bisa,
pakai hati ayam ampela juga bisa, pakai ceker juga bisa, mana yang selera teman-teman ya, sesuai dengan selera dan kemampuan ya. Dengan tetelan juga bisa, dengan ayamnya juga bisa, tanpa pakai ayam pun juga tidak masalah gitu teman-teman. Cukup jengkol, kasih ceker ayam ataupun hatinya ayam yang murah meriah. Kalau masak saya itu bahan yang murah-murah ya teman-teman, nggak harus yang mahal-mahal. Saya bikin orek tempe semangkok kecil aja udah habis-habis teman-teman. Sudah kental teman-teman. Sudah lembut mungkin dagingnya teman-teman, karena sudah dari awal udah lembut ya. Udah cek ya. Dagingnya lembut sekali teman-teman. Pedas. Kelihatan tidak merah. Lumayan pedas. Pedas teman-teman, saya tambah gula sedikit. Saya tambahin penyedap rasa ya, sedikit saja biar rasanya lebih strong. Garamnya sedikit biar kurang pedasnya. Nanti anak saya dari rumah sini teman-teman, saya kasih tahu saya nggak jengkol gitu ya, meskipun kali jengkol gitu. Karena dia nggak sempat masak juga teman-teman, karena anaknya nggak mau juga makan. Jadi saya masak sekalian untuk anak saya. Kalau saya sendiri nggak habis-habis teman-teman. Boleh dimakan seperti ini teman-teman, boleh dibiarkan sampai kering, bebas. Bebas, bebas, aku bebas. Saya matikan teman-teman, nanti saya keringkan kembali ya. Karena ini untuk kuahnya nanti
sebagian kita biarkan. Karena pekerjaan saya masih banyak. Kental teman-teman juga kental ya. Satu kilo santan aja teman-teman tidak terlalu banyak ya. Beda santan ini ya, santan kara. Ini cabai ini tidak merah teman-teman, tapi rasanya pedas. Biar makan ya teman-teman. Kita bukan bawang goreng. Nah ini teman-teman, setelah jadi itu seperti ini penampakannya. Kali jengkol saya. Sampai di sini dulu teman-teman ya video kami. Jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.